Halo guys, ketemu lagi di channel Fight Arshad. Kali ini kita mau bahas champion fighter yaitu V. Jadi tonton terus videonya ya guys. Oke, untuk build item V kita saranin pakai ini ya guys. Oke, kita ganti dulu ini namanya. Kita kasih nama fighter tank ya guys. Oke, nah untuk itemnya seperti ini ya guys. Item fisiknya kita pakai Trinity Force. Untuk item sepatunya kita pakai Mercury Stone Plate. Dan 4 item yang lainnya ini kita pakai item defense, yaitu Sterak Gig, JK Convergence, Thor Mail, dan Adaptive Helm. Kenapa kita pakai 4 item defense? Agar HP V ini lebih tebal ya guys jika pakai skill 2 nya. Oke, untuk rannya kita saranin pakai Conqueror, Gathering Storm, Hunter Titan, dan Mastermind. Dan untuk spellnya, karena di early game V ini cenderung ke jungle, maka kita saranin pakai spell Smite dan spell Flash. Oke, kita lanjut ke pembahasan pasifnya. Untuk pasif V, yaitu setiap pukulan ketiga di target yang sama menghasilkan 4,2% dari HP max target sebagai physical damage bonus, mengurangi armor target sebanyak 20%, dan menambah 27% attack speed selama 4 detik. Untuk perhitungan pukulan ketiga V, bisa kalian lihat tanda mark yang ada di bawah target ya guys. Pukulan ke-1, terus pukulan yang kedua, dan yang terakhir pukulan yang ketiga, langsung dapat efek pasifnya. Oke, jadi V ini ketika sudah melakukan pukulan yang ketiga, maka yang pertama yang didapatkan dapat bonus physical damage. Terus yang kedua pengurangan armor targetnya sebanyak 20%. Terus yang ketiga mendapat penambahan attack speed selama 4 detik. Nah, di icon targetnya itu kan ada armornya guys, ada tanda armornya pecah. Itu juga efek pasifnya. Terus mark ini akan hilang selama 4 detik jika V tidak melakukan pukulan lagi ya guys. Kalau sudah dia nggak melakukan pukulan lagi, marknya akan hilang, maka akan mengulangi ke satu lagi. Terus untuk mendapatkan mark ini bisa didapatkan dari basic attack-nya, skill 1 dan skill 3 nya. Tapi untuk ultinya dia tidak bisa nambah mark ya. Untuk pasifnya ini juga bisa ke target master jungle, terus juga ke minion. Yang penting ada tanda armor pecah, itu dia pasifnya. Nah, beda lagi untuk monster-monster besar seperti Dragon, Rift Herald, dan Baron Nashor. Pasif hanya untuk penambahan damage dan attack speed, tapi tidak berlaku untuk pengurangan armor. Ya, namanya juga monster-monster raksasa ya guys, armornya tebel-tebel, nggak bisa ditembus. Apalagi Baron Nashor ya guys, susah untuk tembus armornya. Baron Nashor ini bisa dikalahkan dengan tim. Kalau gua coba sih minimal 3 baru bisa ngalahin Baron Nashor. Kalau 2 agak maksa ya guys. Sekarang kita bahas untuk skill satunya. Skill 1 V ini akan ngedash maju sesuai ke arah yang kalian tentukan. Caranya kalian tahan skill satunya dan arahkan. Panjangnya maksimal segini ya guys.
Ketika kalian lepaskan, V akan ngedash maju. Jika terkena champion lawan, akan menghasilkan 55 sampai 110 physical damage dan mendorong champion lawan yang terkena itu mundur. Nah, pada saat kalian tahan skill 1 ini, movement speed V akan berkurang 15% sambil dia ningkatin damage tinjunya ya guys. Ketika kalian tahan skill 1, ada bar di bawahnya, yaitu durasi untuk kalian ngelepas skill satunya sekitar 4 detik. Kalian harus segera melepasnya sebelum durasi habis agar V bisa ngedash maju, lalu skill 1 masuk cooldown selama 12 detik. Dan jika durasinya habis dan kalian tidak segera melepasnya, atau ketika tahan dan kalian cancel, maka skill 1 tetap masuk cooldown tapi hanya 6 detik. Champion lawan yang terkena skill 1 ini akan mendapat mark dari pasif V sebanyak 1, dan pastinya nggak bisa ditembus ya guys, hanya targetnya aja yang terdorong ke belakang. Skill 1 ini juga bisa ngedash tembus tembok sejauh jarak akhirnya. Jika jarak skill 1 tidak sampai ke ujung tembok, maka nggak bisa ditembus ya guys. Skill 1 V ini juga sangat efektif untuk mengejar champion lawan atau pas lagi kabur dari lawan ya guys. Jaraknya kan cukup panjang buat kabur atau ngejar lawan. Pasif skill ini setiap menghantam musuh dengan basic attack atau skill memberikan 1 stack sampai 5 stack. Stack maksimal 5 dan tidak bisa menambah lagi. Meski target kalian beda, stack skill 2 tetap nambah ya guys. Yang penting pukulan kalian kena target. Stack ini akan hilang satu persatu setiap 4 detik, dan setelah skill diaktifkan cooldownnya 12 detik. Nah, ketika kalian mengaktifkan skill ini dalam posisi stack 0, menghasilkan seal yang menyerap 60 damage selama 3 detik. Dan ada penambahan setiap stack yang dikonsumsi menambahkan 1% max XP ke seal. Jika stack max atau stack 5 juga menghadiahkan 47% movement speed. Kita lanjut ke pembahasan skill 3. Mengaktifkan skill 3 akan memperkuat basic attack V untuk menghasilkan 19 physical damage bonus, 15% attack damage plus 70% ability power pada target dan musuh di belakangnya. Skill ini bisa cas maksimal 2 dan setiap cas membutuhkan waktu 14 detik. Cooldown aktif skill 3 ini 8 detik, tapi jika segera kalian gunakan ke target, cooldownnya hanya 1 detik untuk bisa gunakan cas sisanya. Pada target di depan dan semua yang di belakangnya akan menerima damage dari skill ini dan memberikan efek pasifnya V ya guys. Jadi yang di belakang itu dapat damage dan pasifnya V. Ultinya yaitu mengejar champion musuh, memberikan efek knock up selama 1,25 detik dan menghasilkan 150 physical damage. V membuka map yang dilintasi saat menuju target dan tidak bisa dihentikan. Areanya ultinya segini ya guys. Jika masih di dalam area itu, V bisa gunakan ultinya untuk mengejar musuh. Ultinya ini tidak memberikan pasif ya guys. Cooldown ultinya lumayan lama, sekitar 85 detik. Musuh yang menghalanginya terkena efek knock
ke samping dan menerima 75% damage. Jadi, Champion V ini sebetulnya cocok untuk jungle di awal game. Untuk penjelasan jungle, kita sarankan kalian untuk meng-up skill 2 terlebih dahulu. Dikarenakan banyak keuntungan dari skill 2 ketika diaktifkan, dan jika stack sudah mencapai 5. Satu lagi, V ini cocok juga untuk solo dragon dan rival. Di sini, kita menggunakan combo agresif. Jika dirasa kalian yakin dan skill 1 pasti mengenai target, maka sebaiknya kalian meng-up atau membuat skill 1 max terlebih dahulu untuk membuat skillnya lebih berdamage dan cooldown lebih cepat. Untuk penjelasan combo, kalian wajib menggunakan skill 1 terlebih dahulu. Upayakan untuk melewati minion lawan atau subjek non-champion, karena bisa menambahkan satu stack di skill 2. Kalian bisa menggunakan skill 4 terlebih dahulu untuk ganking lane yang sedang membutuhkan bantuan kalian, karena jangkauan skill 4 lumayan jauh, dan setelah itu kalian bisa mengombinasikan skill lain agar bisa men-trigger skill pasif dan skill 2 secara efektif. Sekian dulu video tutorial ini, sisanya kita kasih contoh beberapa gameplaynya. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka silahkan like, atau kalau kalian kurang suka boleh di dislike. Mungkin ada masukan atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya guys. See you next video. Shut down. You are on a killing spree. Top turret is under attack. Rampage. Enemy killing spree. Middle turret is under attack. You are unstoppable. An enemy. Middle turret is under attack. Slain an enemy. You have slain an enemy. Shut down. Shut down. Engage. You have slain an enemy. Engage. Victory.